Mereka itu menerima kalau cuma menilai ya bener ya kan? Iya. Jangan tuh Betawi kayak orang Jawa kalau cuma wayang nambah boleh selama itu ada nilai poin plusnya. Kayak undang-undang kan seperti itu ya. Undang-undang boleh berjalan kalau itu berkurang nggak boleh, tapi itu bisa lebih menambah kebaikan boleh. Jadi sama tidak karena dalam awal dari pembentukannya saja gitu. Karena panitia itu kan pelaksana, bukan keputus. Yang putusin itu adalah masyarakat dari kesepakatan masyarakat. Iya ya mas ya. Maka muncul dari awal yang ditunjuk aja itu kesepakatan. Nah, itulah kalau masalahnya ya nggak bisa lah. Ini perwakilan nggak bisa protes. Ya protes sama Ini pengadu kan boleh lah. Nanti baru bisa mungkin dia nggak belum paham. Dan karena apa? Kita belajar dari pemilu bagi presiden. Kami satu RT itu 11 TPS. Ya, kami belajar dari situ. Karena 11 TPS yang lainnya cuma 2, 3, 4. Mungkin di tempat Anda cuma 2, 3. Kami itu 11. Ya, jadi kami harus membutuhkan tenaga untuk KPPS-nya itu 99 orang. Mungkin kalau di rusun itu semua pemilik itu. Karena kan kalau di rusun kan cuma 60 sampai 70 kakak. Iya kan? Nah kita bisa-bisa kalau di rusun semuanya panitia semua itu. Ya intinya gitu. Jadi awalin dengan karena dalam konteks pemilihan kan yang memilih kan warga. Jadi warga itu semua warga itu dapat undangan tapi diwakili oleh UKK satu kali satu. Kebetulan RT 9 itu penduduknya akan banyak, sekitar 1000 lebih kakak. Jadi hampir setara pemilih dan posisinya multi etnis, kemudian tingkat pendidikannya itu tidak merata, ekonominya tidak merata. Yang pertama, kedua, secara sistem pun kita sesuai dengan aturan dari Pergub. Kalau dulu sekarang Pergub 22, yang 8 pengajuan mana di proyek itu ada semuanya masyarakat itu dengan kesempatan warga untuk ini atau ini dengan melalui sampai sosialisasi. Nah, kita kebetulan kan ada beberapa warga kita pengurus itu yang nantinya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga kita ikut sertaan dalam pemilihan RT itu hampir 89% masuk untuk pemilihan. Karena dari 1000 sekian itu bisa sampai pemilih itu per kakak ya itu sampai sekitar 700 ribu. Jadi saya kira tadi yang pertanyaannya sudah dapat. Oke, itu pertanyaannya apakah terdapat kendala dalam mencapai kesepakatan musyawarah karena perbedaan pandangan keagamaan yang berasal dari agama Islam? Kalau kendala itu pasti ada, yang mungkin sesuatu. Dan disinilah saya sebagai RT menjunjung tinggi pertama adalah kearifan lokal setiap daerah, kemudian menjunjung tinggi keragaman itu. Yang paling penting adalah bagaimana itu memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada
sehingga apabila terjadi permasalahan maka kita melibatkan tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh adalah kuncinya karena mereka dalam arti kalau namanya sudah tokoh itu sebagai apa ya, panutan. Kalau kita memimpin satu daerah tanpa kita menghargai tokoh-tokoh diajak bersama, misalkan kasus yang sering terjadi misalkan angka tetangga, kebetulan tetangga itu beda suku. Ini yang paling kita jaga karena sering terjadi dulu sebelum kami itu terjadi Madura sama Batak, Betawi sama itu dulu. Nah, kemudian kita coba keragaman ini merupakan suatu apa ya namanya kelebihan sebetulnya, dan ini merupakan suatu tantangan buat kami menyatukan kedekatan, sehingga satu-satunya jalan dalam tanda kutip itu adalah kita melibatkan tokoh, tokoh. Permasalahan tokoh misalkan Batak sama Madura, kita panggil tokoh Madura sama tokoh Bataknya, ayo kita ketemu bareng sebelum kita ketemu permasalahan yang dihadapi oleh mereka, baru kita nanti. Memang dalam suatu proses kendala itu yang terjadi saling membenarkan di sini kan, tapi garis besarnya kalau memang dalam suatu proses penyelesaian tidak bisa secara kekeluargaan, yang ditambahkan adalah kekeluargaan, kami pun tidak menghalang-halangi secara hukum. Yang penting kita arahkan secara hukum itu prosesnya seperti ini. Alhamdulillah dari sekian ribu kakak dan multi etnis, alhamdulillah mungkin jadi tidak tahu kalau letupan-letupan sudah biasa ya namanya di daerah ya, di wilayah atau sekian banyaknya ya, terutama yang etnis yang besar itu kan ada 3 sebetulnya, Betawi, Batak dan Madura. Dan kita harus tahu kunci Betawi itu seperti apa. Mereka itu kan yang punya wilayah itu bagaimana. Nah inilah sebetulnya orang Betawi itu paling terbuka itu dalam mau menerima gitu, asal jangan neko-neko lah. Kemudian Batak memang keras, tapi banyak kerasan mereka itu mereka punya apa ya namanya pandangan yang luas. Madura keras, tapi identik dengan pakai unsur pertama adalah daerah besar. Maka kita sentuh dari sisi-sisi kelebihan mereka. Ya, jadi itu pembelajaran mungkin adik-adik nanti kalau jadi suatu wilayah. Lebih beratan kami yang sebetulnya RT. Kalau RT itu kalau mau mendengar anggota DPR Pak. Oh, DPR nggak mau udah digaji. Iya. Pulang langsung sini, ya kan? Baik, Bapak. Yang kedua itu bagaimana prinsip saya mau menanya bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya komunikasi yang jelas dalam proses pemilihan ketua RT? Menurut saya komunikasi sangat penting dalam pemilihan ketua RT karena dapat mendorong partisipasi warga. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu merasa para calon ketua RT mencerminkan sifat amanah dan adil? Saya percaya para calon ketua RT memiliki niat baik untuk melayani warga dan sifat amanah mereka terlihat dari cara mereka merespon maksudnya warga. Oke, terima kasih Ibu. Izinkan saya bertanya tentang pemilihan ketua RT dalam bentuk demokrasi. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda pemilihan ketua RT sudah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila? Kalau secara langsung kita lihat di lapangan, banyak yang sudah memang menerapkan nilai-nilai demokrasi karena dalam pemilihan ini memang dari panitianya itu sudah membuatkan
job sesuai dengan apa yang yang diberikan dari pemerintah. Yaitu ya tadi belum pemilihan RT itu biasanya mereka itu bermusyawarah untuk menentukan hal-hal tentang misalkan musyawarah bagaimana caranya masyarakat itu biar memahami dan mengetahui bagaimana tata cara pemilihan dan memberikan informasi yang jelas dari masyarakat tentunya. Di sisi lain juga kalau di wilayah kami itu tokoh-tokoh masyarakat juga dilibatkan dan juga calon ketua RT itu juga dipilih ya intinya dengan tadi kompetensi dan seleksi, tidak asal-asalan memilih, dan juga masyarakat yang memilihnya pun mereka memberikan penilaian standar kompetensi RT itu bagaimana. Pertanyaan kedua nih ya Bu, bagaimana nilai persatuan terlihat dalam proses pemilihan? Yaitu persatuan ada 3 bagian. Yang pertama kesetaraan suara, kedua musyawarah dan konsultasi, yang ketiga menghormati perbedaan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 MKWK ingin mentestimoni mengenai tentang pelajaran MKWK. Jadi teman-teman, MKWK adalah mata kuliah wajib kurikulum yang mana wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di Indonesia atau perguruan tinggi Indonesia, terlepas dari jurusan yang mereka tulis sendiri. Pelajaran ini memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan umum, keterampilan hidup, dan pemahaman nilai-nilai yang mendukung penggunaan nasional. Dan adapun tujuan MKWK atau mata kuliah wajib yaitu untuk membantu mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan di dunia kemasyarakatan. Adapun peningkatan pengetahuan mahasiswa mendapatkan pengetahuan baru yang spesifik terkait dengan studi bandingnya keterampilan praktis. Pelajaran MKWK atau mata kuliah wajib seringkali melibatkan praktek yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan akademis siswa. Kedisiplinan karir MKWK atau mata kuliah wajib dapat membantu mahasiswa mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerjanya dengan memberikan kompetensi yang relevan. Keterlibatan mahasiswa mempelajari aktif dalam mata kuliah wajib dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa mendorong diskusi. Adapun soft skill selain keterampilan teknis, mempelajari ini juga dapat meningkatkan soft skill seperti komunikasi kerja, kerjasama, dan pemecahan masalah. Meningkatkan motivasi siswa yang menemukan relevan dalam materi yang dipelajari, cenderung lebih bersangkut paut untuk belajar bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Apa manfaat dari pelajaran MKWK ini menurut Anda? Menurut saya, pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran MKWK ini yaitu merupakan bagian dari kurikulum di perguruan tinggi yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian dan kompetensi tertentu yang relevan dengan bidang studi atau profesi yang ditekuni. Beberapa manfaat pelajaran MKWK yaitu biasanya ada meningkatkan keahlian dan kompetensi.